Oke, Bang Rasman menanggapi persoalan kemarin Laura yang datang hadir ke Polres Jakarta Selatan dan sempat mengatakan bahwa I love you Fadel. Itu gimana Bang menanggapinya Bang? Eh, Secara jujur, saya dan Fadel, juga Martin, Bintang, Pak Umar, Bu Titin, dan seluruh tim hukum, sementara posisi Fadel sekarang lagi di Malaysia, dan malam ini pengumuman untuk juara dari pertandingan dancer di tingkat internasional itu. Nah, kami sangat bergembira, sangat senang melihat posisi atau keadaan dari LM atau Loli. Kenapa? Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Fadel ke saya bahwa Om tidak mungkin kalau Loli itu akan mengkhianati Fadel karena gua tahu dia benar dan gua juga benar. Dan kita lihat aja Om gitu. Nah, ternyata ada upaya barangkali dari pihak NM atau mungkin dari kuasa hukumnya atau mungkin dari eh, omnya Loli misalnya ya, patut kita duga mereka mungkin tidak mau membuat ini ke publik terungkap. Ternyata ya wartawan sangat cermat. Wartawan ternyata bisa mengintai dan atau mendapat informasi yang menurut saya sehingga bisa langsung head to head dengan Loli. Walaupun Loli pada waktu itu buru-buru masuk ke dalam mobil. Jadi ada dua yang meyakini kami bahwa itu adalah keterangan setelah Loli diperiksa. Pertama, Loli ditanya oleh wartawan di kantor Polres Jakarta Selatan. Yang kedua, mobil yang digunakan Loli adalah mobil polisi. Jadi dua ini kami meyakini keterangan dari Loli, pengakuan dari Loli adalah pengakuan terbaru. Kemudian yang membuat kami berbahagia lagi, Loli tanpa diminta oleh wartawan komentarnya tentang Fadel, dia setelah masuk mobil, dia masih berusaha menunjukkan mukanya karena dia di kursi bagian kanan di tengah, dia masih menunjukkan mukanya ke depan sambil melihat wartawan. Nah, lalu dia ngomong, I love you, sayang, gitu. I love you, Fadel. Gitu. Artinya bahwa cinta antara Fadel dan Loli, saya lihat memang benar-benar tulus. Mereka ini mungkin ya, mungkin walaupun dikategorikan masih anak di bawah umur, tapi kalau di zaman dulu, umur 17 itu bahkan orang umur 16, 15 banyak sudah berumah tangga kan. Tapi karena aturan negara umur 17 itu atau 16 itu belum termasuk kategori orang yang dewasa, masih dianggap anak-anak. Tapi kalau dari segi percakapan Loli dengan Fadel yang saya dengar langsung dari Fadel itu, memang orang ini sama-sama tulus gitu. Nah, jadi saya mau menyampaikan, buat apa gitu? Buat apa kasus ini dipaksakan dalam pengertian oleh NM untuk sampai diproses ke pengadilan misalnya? Kan kan kita sudah menjadi saksi mata semua ini bahwa Loli itu ditempatkan di safe house hampir 3 bulan dan ternyata setelah 3 bulan hatinya tidak berubah terhadap Fadel dan Fadel juga tidak berubah hatinya terhadap Loli. Nah, maka saya katakan bahwa kita jangan pernah ya menganggap orang yang ya mungkin kita anggap anak kita lebih punya kemampuan materi, harta, pangkat, jabatan. Terus kita menganggap calon dari eh, anak kita itu orang rendahan, orang tidak punya. Kita nggak boleh loh
menganggap rendah karena hidup ini penuh dengan misteri. Dan itu terjadi ke diri saya. Terjadi ke diri saya. Saya pun dulu begitu. Waktu saya melamar istri saya, Eli, itu saya direndah-rendahkan, dihina-hinakan. Tapi belakangan saya disanjung-sanjung gitu. Nah, jadi ini kita kan nggak tahu kalau besok ternyata Fadel ini dikontrak oleh IO luar negeri. Atau mungkin dia menjadi seorang YouTuber yang handal, bisa menghasilkan uang yang banyak. Kalau saya lihat dari segi ketampanan, ya secara jujur saya katakan, Fadel itu tampan. Kalau kita lihat dari segi Loli, ya saya kira sepadan lah buat seorang Fadel. Tanpa kita menganggap bahwa kata-kata saya ini sebagai upaya untuk memaksakan diri. Bukan. Saya hanya ingin menyentuh hati nurani dari NM. Menyentuh hati nurani dari omnya Loli. Menyentuh hati nurani dari adiknya NM. Menyentuh hati nurani dari pengacaranya. Ini kan fakta yang paling besar. Setelah 3 bulan di safe house, ternyata Loli mengatakan kata-kata masih sangat sayang kepada Fadel. Nah, karena itu kami dari tim hukum punya sikap yang terang bahwa kalau tidak ada pengakuan Loli yang memberatkan Fadel, kalau Loli mengatakan bahwa tidak benar ada aborsi, tidak benar dia dihamili oleh Fadel, maka penyidik jangan paksakan kasus ini. Walaupun misalnya disebut alat bukti itu di KUHP ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tapi orang yang paling berkepentingan dan orang yang paling objektif memberi keterangan di dalam kasus ini adalah Loli. Kenapa saya katakan Loli? Karena memang Loli lagi berseteru dengan maminya atau aminya. Dan ternyata safe house tidak cukup kuat untuk merontokkan cinta mereka. Nah, karena itu kalau saya NM, sudah, kalau saya ditanya ya, tapi kan saya tidak kejadian kepada anak saya, mudah-mudahan ya jodoh anak saya nanti semuanya baik, itulah harapan saya. Jadi kalau menurut pandangan saya ingin sentuh hati dari seorang NM. Kalau sudah begini posisi dari Loli, 3 bulan di safe house, habis diperiksa masih mengucapkan cinta kepada Fadel. Fadel pun mengatakan begitu. Nah, terus apa kita harus persoalkan persoalan hubungan mereka ini lagi? Tapi kalau memang itu harus dipaksakan, maksudnya NM memaksa harus ini diproses, ya monggo kita akan siap. Tapi ingat, penyidik jangan coba-coba paksakan kalau alat bukti tidak kuat. Saya katakan, untuk bisa dihentikan, memang seyogianya naik sidik dulu. Baru dihentikan. Jadi jangan dianggap naik sidik bentar lagi jadi tersangka. Apalagi tadi saya lihat ada statement dari live-nya NM yang mengatakan minggu depan akan dipanggil. Itu kan proses hukum. Harus memeriksa A, B, C, dan D, dan lain-lain. Terus dia bilang, oh itu kan keterangan Loli membuktikan bahwa mereka ada hubungan. Lah, memang dari awal Loli bilang dia memang pacaran sama Fadel. Kan tidak dilarang dalam KUHP pacaran dengan anak di bawah umur. Yang tidak boleh itu menikahi anak di bawah umur. Meniduri anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur pun kalau dia sudah dianggap dewasa, bisa minta izin ke kantor urusan agama. Untuk bisa diberi dispensasi mereka menikah. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi ini semuanya adalah gambaran nyata bahwa Loli dan Fadel hatinya benar-benar satu, dan menurut saya justru kalau ini dibelah dalam pengertian dipisahkan mereka, saya khawatir salah satu di antara mereka mungkin akan sangat tidak siap menerima ini, dan bisa jadi terjadi seperti orang yang dipaksa putus hubungan gitu.
Karena dalam pikiran saya, ya mohon maaf ini, begitu umur 18 tahun, seandainya pun ada masalah hukum di antara mereka, saya yakin mereka akan pergi lari. Nggak akan bisa dihambat ini. Kenapa? Karena ini pikiran-pikiran yang muncul dari kedua belah pihak. Saya bicara ini sebagai seorang akademisi juga. Saya dosen sampai hari ini. Ya, di samping saya sebagai seorang lawyer, saya melihat dari perspektif ilmu jiwa perkembangan, psikologi antara Fadel dan Loli berat untuk dipisahkan. Kalau menurut saya, support saja sudah mereka ini. Kalau Anda anggap LM itu Fadel itu orang susah, ya bantu, kasih usahanya. Kalau memang Anda anggap dia tidak berpendidikan, ya sudah, arahkan mereka ke dunia pendidikan. Tapi kalau ini saling buka aib, saya kira kurang elok. Itu aib yang saya maksudkan adalah itu tadi saya informasikan kepada teman-teman, saya sudah komunikasi dengan Kementerian PPA, 3 orang dari pejabat di Kementerian PPA sudah memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan. Dan kita sudah komunikasi, bahkan ya semuanya menyayangkan bahwa jejak digital dari kasus ini sampai Loli dan Fadel tua, mungkin sampai mereka meninggal dunia. Mohon maaf kalau nanti sudah Tuhan menjemput mereka atau kita semua sudah dipanggil Allah. Maka jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Apakah ini tidak dipikirkan matang-matang gitu loh. Itu yang saya ingin katakan. Jadi saya menjelaskan ini secara runut. Kami berkeyakinan bahwa keterangan Loli kemarin amat sangat membuka tabir bahwa satu, cinta mereka amat kuat. Yang kedua, bahwa dia dalam hal ini Loli tidak memberatkan keterangan atau tuduhan yang dialamatkan kepada Fadel dan juga Loli. Begitu. Bang, ini aku mau tanya Bang, seandainya gitu loh. Yang tadi yang dilaporkan itu mengenai aborsi kan? 2, aborsi dengan pencabulan. Iya, oke lah yang pencabulan mungkin karena mereka pacaran. Kalau yang aborsi itu eh terlepas dari kasusnya Loli gitu sama Fadel. Seandainya ada 2 pasangan yang melakukan aborsi, kira-kira siapa yang kena yang dapat di Dia melakukan aborsi, pasti ada pihak ketiga, yaitu dokter atau bidan. Atau mereka minum pil, bisa gugur. Tapi tetap akan ditelusuri, diteliti dari mana, apotek mana. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Nah, jadi kalau saya dilihat, ditanya, kalau ada yang aborsi, pertanyaannya, siapa yang menghamili sehingga terjadi aborsi? Kalau tidak hamil, pasti tidak aborsi. Nah, kalau tidak aborsi, berarti tidak hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aborsi? Menurut keterangan dari Fadel, tidak ada hamil. Dia tidak melakukan hubungan badan kepada Loli. Itu dia pertanggungjawabkan. Tapi perkara Loli misalnya ada dengan orang lain, ya Fadel tidak tahu. Tapi untuk membuktikan bahwa dia hamil, lalu kemudian itu sperma siapa di dalam, akan sulit. Karena sudah diaborsi. Nah, kalau sudah diaborsi, siapa yang melakukan aborsi? Apakah sendiri LM, atau didampingi oleh Fadel, atau didampingi siapa? Tapi jawaban konkret yang saya dengar, tidak ada hamil, tidak ada aborsi. Yang ada USG atas kemauan Loli didampingi oleh seseorang yang saya belum sebut namanya, pada waktu ini saya akan sebut. Tapi yang pasti bukan Fadel yang mendampingi. Dan hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif, artinya tidak hamil dan tidak aborsi. Nah, kalau begitu, mau dipaksakan juga ya, berarti dokter yang
memeriksa USG itu sudah diperiksa, lalu kemudian tanya Loli, ini diaborsi, mau Loli sendiri, makan pil atau apa? Kan nggak mungkin juga dia hamil kemudian aborsi, jatuh sendiri. Harusnya ada pil minimal. Kalau zaman dulu beranak, ini kan tidak ada gitu. Begitu. Oke, mungkin yang lain, Ojal. Silakan. Silakan. Halo. Halo, Bang, artinya Fadel ketika mendengar statement Loli bilang dia salam sayang, ada sedikit lega dan artinya tidak begitu tertekan dengan laporan dari Nikita ya Bang, atau seperti apa Bang? Oh iya, iya. Kan saya katakan dari awal bahwa keterangan Loli amat sangat menentukan bagi kami. Jadi kalau ada bahasa atau statement dari NM tadi, saya lihat bahwa mengatakan, oh itu kan tidak penting keterangan dia, yang penting kan adalah bukti yang lain. Lah. Yang paling utama di persoalan ini adalah orangnya, yang korban siapa. Nah itu tadi. Jadi kalau kita telusuri semuanya, maka keterangan dari Loli membuat kami amat sangat yakin Fadel akan terbebas dari kasus ini. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba dipaksakan. Karena hukum sekarang harus tegak lurus dan ingat, penegak hukum, terutama Polri, sangat-sangat disorot pada saat ini. Jadi jangan coba-coba bermain-main. Dan saya percaya Pak Kapolda Metro, kemudian Kabid Propam Polda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Reskrim, Kanit, dan penyidik. Itu selalu saya chat WA, dan saya percaya mereka tidak akan mungkin memaksakan kasus ini. Dan yang pasti saya informasikan kepada kalian semua, teman-teman media, pada hari Jumat depan, ini sekarang hari Sabtu, Jumat depan pukul 14 WIB, ya, Jumat depan itu tanggal 13 Desember 2024 pukul 14 WIB, penyidik akan memeriksa sebagai saksi yang meringankan dari pihak Fadel, yaitu Ibu Juliana Fernandes dan Eda dari United Kingdom Inggris. Itulah progresnya. Jadi minggu depan itu memeriksa saksi kami, bukan memanggil Fadel. Nah, jadi kalau NM itu seolah-olah minggu depan itu akan periksa dulu semua. Setelah itu kan mau diperiksa lagi Martin, diperiksa lagi Bintang, diperiksa lagi Liliana, diperiksa lagi Komalasari, istrinya Martin. Kita lihat dulu semuanya. Jadi nggak bisa didorong-dorong. Makanya saya bilang, mungkin dulu NM ini tidak menduga kasus ini akan sepanjang ini. Mungkin dia tidak menduga kalau Fadel itu bertemu dengan saya untuk minta bantuan. Saya tidak katakan saya hebat, karena saya bukan siapa-siapa. Tim saya juga tim yang sederhana, tim hukum kami. Tapi saya selalu ingin katakan agar penegakan hukum sesuai dengan fakta yang kita sebut dengan teori hukum, yaitu lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi kalau dia tidak bersalah, jangan paksakan untuk dia menjadi bersalah untuk sampai di pengadilan. Tentu melalui lidik, sidik, tersangka, penuntutan, dan lain-lain. Ini nggak bisa dipaksakan.